Halo guys, dengan saya Dimas. Kali ini saya ingin membahas tentang ratusan juta iPhone dan iPad dalam bahaya. Sebelum saya ingin membahas, apa yang terfikirkan dalam benak kalian kalau saya mengatakan seperti itu? Nah, jadi gini, dalam beberapa hari ini, saya ada membaca berita tentang teknologi yang seperti biasa, saya selalu mengupdate tentang teknologi ya. Jadi saya membaca tentang 500 juta iPhone dan iPad dalam bahaya. Penasaran dong? Jadi saya langsung browsing dan cari kebenaran tentang berita ini. Nah, jadi saya coba kasih lihat ya ke kalian ya. Seperti inilah kira-kira beritanya. Nah, ini dia beritanya. Sebanyak 500 juta iPhone berada dalam bahaya karena ditemukan bugs yang membuat hacker bisa meretas dan mencuri data pengguna. Kerentanan ini juga ditemukan pada iPad. Bugs yang ditemukan oleh Z-Corp, sebuah perusahaan mobile security forensik. Perusahaan berbasis di San Francisco ini menemukan bugs ketika sedang menyelidiki serangan cyber. Jadi gini teman-teman, salah satu perusahaan yang bergerak di security forensik, mereka mendapatkan klien dan menangani keamanan kliennya ini tadi, sehingga mereka menemukan suatu permasalahan terhadap iPhone yang kalau dibilang tadi dalam beritanya bugs atau celah keamanan. Jadi mereka ingin mengkonfirmasinya seperti ini. Kalau menurut saya ya, mereka memberikan ya semacam himbauan lah agar iPhone lebih berhati-hati. Karena yang kita tahu, pihak iPhone sendiri atau pengguna iPhone sendiri yang merasa aman dengan produk-produknya, karena untuk selama ini iPhone terbilang sangat baik dan sangat loyal terhadap pengguna-penggunanya. Nah, jadi kalau saya bilang seperti itu, mungkin dari kalian yang belum menggunakan iPhone ataupun udah yang menggunakan iPhone, dan mungkin terasa janggal ya kalau saya bercerita seperti ini tapi nggak ada buktinya ya. Oke, jadi di tahun 2016 yang lalu, Apple sendiri mengalami suatu problem lah, yang sampai-sampai saya nih baca beritanya ini di situs Apple-nya. Nanti saya munculkan. Permasalahannya kalau secara garis besar seperti ini. Jadi FBI menangkap teroris di Amerika tuh ya. FBI menangkap teroris dan teroris itu memakai iPhone. Jadi pengguna iPhone-nya ini tadi, si teroris ini tadi, FBI ingin mendapatkan data yang jauh lebih banyak dari smartphone yang dipakai teroris ini. Jadi kalau sistem keamanan si Apple sendiri, kalau 10 kali memasukkan kata sandi salah, langsung saja terhapus semua data yang di iPhone ini tadi. Jadi pihak FBI menginginkan Apple untuk bekerja sama dalam meretas satu handphone. Nah, jadi ini saya kasih lihat ya beritanya ya. Beginilah kurang lebih beritanya. Saya baca secara singkat. Nah, ini dia. Saya baca dari sini ya. Kasus San Bernardino. Kami tidak punya simpati untuk teroris. Ketika FBI telah meminta yang data kami miliki, kami telah menyediakannya. Apple mematuhi panggilan, pengadilan, sah dan surat perintah penggeledahan seperti yang kita miliki dalam kasus San Bernardino. Kami juga telah menyediakan teknisi Apple untuk memberikan saran kepada FBI dan kami telah menawarkan ide-ide terbaik. Jadi di sini teman-teman, pihak Apple apa yang diminta sama FBI terkait data-data yang memang bisa diperlukan oleh FBI, secara kita bilang data-data yang dibutuhkan diberikan oleh Apple. Terus pihak Apple sendiri mengirimkan teknisinya. Luar biasa kan? Pihak Apple sendiri mengirimkan teknisinya untuk
membicarakan kepada pihak FBI. Jadi terus sampai di situ yang saya baca, pihak FBI-nya ini sendiri lagi dan lagi menginginkan diretas smartphone ini tadi. Lebih tepatnya pihak FBI menekankan Apple untuk membuat software backdoor atau software pintu belakang ya kita bilang ya, untuk meretas iPhone ini tadi. Tapi pihak Apple sendiri tidak ingin lebih jauh, bukan untuk tidak ingin membantu ya, tapi bukan kapasitas dia lagi. Udah sampai saat itu, sampai menginginkan seperti itu, gak apa lagi. Karena bagi mereka, bagi pihak Apple sendiri, itu kan software belum pernah mereka ciptakan. Jadinya kalau mereka menciptakan software itu, sama aja mereka menciptakan satu kunci. Dan bisa aja dibuat kunci-kunci yang lainnya. Jadi mereka tidak ingin membuat seperti itu. Jadi dari situ mereka ya udah, mungkin bagi mereka dengan persepsi saya ya, bagi mereka cukup, kami nggak mungkin sampai sejauh itu membantu. Kami membantu sesuai dengan kapasitas kami. Karena gini, bisa aja kalau menurut saya ya, bisa aja dengan hal seperti ini, satu kasus seperti ini, setelah selesai, bisa jadi nantinya mereka menekankan kembali ke Apple. Dan bukan cuman itu aja, mereka menekankan kembali ke Apple ini, nanti bakalan bagaimana ya, data pengguna tidak aman, sedangkan pihak Apple sendiri merasa bertanggung jawab terhadap jutaan, ratusan juta data pengguna yang tersimpan di iPhone dan iPad tersebut. Karena selama ini iPhone sangat loyal terhadap penggunanya, sangat menjaga privasi, menjaga security pemilik atau penggunanya iPhone ini. So, kalau menurut saya, bagaimana pendapat saya tentang ini? Saya sangat setuju dengan iPhone yang kalau mungkin ya awalnya sebelum saya baca jauh, kenapa tidak dibuatkan aja software. Rupanya saya mulai mengerti apa maksud iPhone seperti yang saya jelaskan tadi. Karena menurut saya iPhone salah satu brand yang sangat terbaik untuk sekarang ya, apalagi di Indonesia. Kenapa saya bilang sangat terbaik? Ya, siapa aja kalau udah ngelihat logonya pasti udah ngerasa wow, bergengsi. Siapa yang memilikinya pasti bergengsi. Jadi kalau untuk yang pertama tadi tentang kasus yang peretasan ini tadi, kasus bugs ini tadi, saya udah ngeliat bahwasanya pihak iPhone ini tidak mengkonfirmasi tentang adanya bugs atau celah untuk hacker bisa masuk dalam pengamanan si iPhone tadi. Tapi di berita tersebut pihak Apple langsung mengkonfirmasi untuk mengingatkan perangkat-perangkatnya yang seperti perangkat email dan lain-lain dan kawan-kawannya yang lain langsung diperbaruin. Nanti ketika nanti ada jangka pembaruan, pasti nanti akan udah lebih diperbarui lagi dan jauh lebih aman dari sebelumnya. Oke, cukup sampai di situ dulu video dari saya. See you next video. Bye.